ya. Makanya di sini ada dua cara pembayaran honorarium. Yang pertama tunai dan non tunai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan cara pembayaran honor di aplikasi Arkas. Nah, jadi bagaimana proses terkait dengan pencatatan ataupun realisasi di buku kas umum ataupun BKU di aplikasi Arkas 4. Nah, bagaimana caranya? Berikut videonya. Baik, yang pertama silakan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi Arkas 4-nya, dan Bapak Ibu saya sarankan di sini untuk melakukan yang namanya koneksi internet terlebih dahulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu masukkan email dan password yang sudah terdaftar ya. Nah, selanjutnya silakan nanti Bapak Ibu pastikan bahwa kemarin kita sudah bahas terkait dengan BKU, pastikan bahwa rencana kegiatan anggaran sekolahnya itu sudah disahkan oleh dinas, dan Bapak Ibu masuk ke menu penata usahaan. Dan di sini saya sudah melakukan yang namanya penutupan di bulan Januari karena kita tidak menerima dana di Januari, sementara kita juga mempunyai yang namanya perencanaan di Januari ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita di sini ada yang namanya pembayaran honor guru, itu ada 3 orang. Dan di sini Bapak Ibu di penatausahaan kita sudah menutup karena kita tidak mempunyai ataupun belum menerima yang namanya dana BOSP itu di bulan Januari, tapi kita menerimanya di bulan Februari, dan itu bisa kita bayarkan di bulan Februari itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus paham terlebih dahulu bahwa aturan pembayaran guru itu adalah dia terdaftar di dalam aplikasi Dapodik. Nah, jadi banyak sekali kemarin saya dapati pertanyaan bahwa, Pak Mun, bagaimana kalau guru ini belum ada di aplikasi Arkas, sementara dia di Dapodik sudah ada. Nah, jadi kembali lagi kepada juknis yang sudah berlaku, yaitu Permendikbud 63 tahun 2022, bahwa dikatakan di sana, dikatakan dalam Permendikbud 63 tahun 2022 bahwa itu dia harus tercatat di dalam aplikasi Dapodik, ditugaskan oleh kepala kesatuan, ya, dibuktikan dengan surat penugasan ataupun pembagian tugas ataupun pengangkatan, ya. Kemudian aktif melaksanakan tugas, ya, dibuktikan lagi dengan SK pembagian tugas. Kemudian belum memiliki gaji pokok dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini yang dikatakan dia, Bapak Ibu ya, dia tidak tercatat pada aplikasi Arkas ya, tapi harus tercatat dalam aplikasi Dapodik. Nantinya ketika di LPJ, laporan pertanggungjawabannya, itu harus mencantumkan yang namanya surat penugasan dari kepala satuan pendidikan atau kepala yayasan yang memang dia dari guru swasta ya. Nah, jadi walaupun dia nantinya di sini tidak tercatat dalam aplikasi Arkas, tapi pastikan bahwa dia tercatat di dalam aplikasi Dapodiknya. Nah, jadi bagaimana pembayaran gurunya di sini Pak Mun, kan tidak ada nama, bagaimana? Nah, itu bisa Bapak Ibu sisipkan ke dalam data si guru yang lain ya. Nah, namun di sini Bapak Ibu ya, pastikan dulu bahwa sebelum, karena data guru yang ditarik ini yang masuk dalam aplikasi Arkas ini adalah data guru yang masuk dalam cut off Dapodik sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin memastikan bahwa dia akan masuk ke dalam aplikasi Arkas tahun anggaran 2025 ke depan, itu pastikan nanti bahwa data gurunya itu sudah masuk ketika cut off di bulan Agustus nanti ya, 30 Agustus tahun berjalan ketika cut off Dapodik. Jadi yang diambil itu data cut off-nya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi, Pak Mun, data sekolah saya masih masih nama sekolah yang lama, itu kenapa? Itu karena data cut off-nya yang kemarin diambil, sehingga kalaupun nama sekolahnya, nomenklaturnya itu sudah berubah, maka di dalam aplikasi Arkasnya itu belum berubah. Nah, nanti berubah di tahun anggaran 2025 setelah cut off. Jadi Bapak Ibu ya, pastikan lagi bahwa ini sudah sudah sesuai dengan juknis yang ada. Jadi ini kebetulan yang saya buat ini adalah punya PAUD-nya. Jadi kalau yang SD SMP itu wajib dia mempunyai NUPTK sehingga terbaca ke dalam pembayaran honor si guru ini di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ya, ada yang namanya pagu ya. Ini pagunya sudah dibelah dua. Ini tahap pertama.
Jadi sekolah ini menerima uang, ya, konfirmasi uangnya di tanggal 7 Februari 2024, ya. Kemudian dia tariknya itu di tanggal 12. Nah, apabila Bapak Ibu ini ketika membayar honor itu ada yang non tunai, misalkan langsung ke rekeningnya si guru, ya, itu pastikan bahwa itu non tunai kalau memang langsung ke rekeningnya si guru. Jangan ditarik tunai semua. Tapi kalau memang itu pembayarannya non tunai, nah ini misalkan nih ada non tunai, maka di sini kita langsung tambah, ya, centang aja di sini, ya, bukan centang, ini kalau yang disisip lah, masukkan tanggal Bapak Ibu memberikan uang tersebut, ya, masukkan tanggal di mana uang tersebut, misalkan nih tanggal 7 misalkan, ya. Nah, kemudian di sini tunai atau non tunai. Nah, kalau Bapak Ibu pilih tunai, ini tidak akan bisa karena kita tidak menarik uang secara tunai tadi di bagian ini, ya. Makanya di sini ada dua cara pembayaran honorarium. Yang pertama tunai dan non tunai. Kalau non tunai, jangan uangnya itu ditarik semuanya. Misalkan ada guru tadi 3, misalkan Bapak Ibu anggarkan untuk si guru itu per bulannya 100.000 lah misalkan, ya. Nah, kemudian berarti kan satu guru itu 1.200.000 ya untuk 12 bulan. Nah, makanya dikalikan 3, nantinya itu Bapak Ibu jangan tarik tunai sebesar sejumlah guru yang akan dibayarkan non tunai, ya, karena tidak akan bisa di bagian ini. Nah, kalau nanti dibayar tunai, ya silakan nanti Bapak Ibu tarik tunai, klik tarik tunai. Nah, tanggal berapa Bapak Ibu tarik tunai. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu konfirmasi pertama di BKU ini, pastikan bahwa Bapak Ibu yang transaksi non tunai itu jangan ditarik uangnya. Kalau ada transaksi non tunai, misalkan ada transaksi siplah, ada transaksi kayak gini, misalkan pembayaran gaji guru, itu jangan ditarik yang namanya tarik tunai semuanya, ya, tapi ditarik disediakan yang non tunainya di dalam rekeningnya sekolah, ya. Jadi seperti itu. Oke, misalkan ini kita bayar tunai, ya, pada kasus ini kita bayar tunai. Jadi kalau kita tambah di sini kita pilih tunai, ini tidak akan bisa karena apa? Karena kita belum menarik, ya, belum menarik tunai. Nah, jadi perilaku di sini ini mencerminkan di bank, rekamannya di bank, ya. Nah, jadi sesuaikan dengan yang di bank. Oke, pertama kita ini karena transaksinya adalah tunai, maka saya tarik tunai, ya. Nah, di sini kita tariknya di tanggal 12 itu semuanya, ya, misalkan. Kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah ada yang tunai, maka ketika kita buat pembelanjaan, kita pilih tunai, ini sudah bisa, ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang namanya penarikan, ya. Jadi ini sudah kita lakukan penarikan di sini, ya. Kita sudah tarik tunai. Nah, kemudian kita catatkan, ya. Yang pertama tanggal transaksinya tanggal berapa. Nah, misalkan ini 29, tanggal 29. Nah, kita pilih tunai, ya. Nah, kemudian nanti kita centang di sini, ya. Jika pembelanjaan tidak memiliki toko, ya, ataupun badan usaha, jadi kita karena ini bukan kita belanja di toko ataupun badan usaha, kita centang di sini. Nah, kemudian ketikkan nama si guru ataupun tenaga administrasi yang memang Bapak Ibu bayarkan. Dan nama yang tertera di sini adalah nama yang sesuai dengan data di dapodiknya ataupun data yang terekam di arkasnya, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa huruf-hurufnya itu sama semua persis, ya Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa datanya itu sama kayak di dapodiknya, ya, tidak berbeda dari nama di dapodik ataupun di arkasnya, ya. Jangan sampai nanti ada 1-2 huruf yang salah. Jadi pastikan nama yang Bapak Ibu cantumkan sini adalah nama dari yang tertera di dalam aplikasi Arkas ataupun di aplikasi Dapodik. Karena sesuai dengan permen, dia guru wajib tercatat di aplikasi Dapodik, ya. Jadi tidak disebutkan tercatat di dalam aplikasi Arkas. Cuma Arkas itu mengambil data dari aplikasi Dapodik, ya. Jadi seperti itu.
Nah, contohnya seperti ini, kita buka aplikasi Dapodiknya. Nah, misalkan nih namanya di Dapodik seperti ini ya. Nah, maka nanti yang muncul di Alkas juga seperti itu. Nah, kemudian data alamatnya harusnya itu sesuai juga dengan di Dapodik. Dilihat lagi ya, kalau memang data alamatnya sudah berubah, diupdate ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ketika diperiksa ya, itu tidak sama antara guru yang terdaftar di Dapodik, karena yang dianggap itu yang terdaftar di Dapodik ya, dan nanti akan masuk juga ke Arkasnya. Nah, kemudian masukkan alamatnya ya, kalau ada jalan-jalan pokoknya lengkap ya. Nah, kalau sudah, masukkan juga nomor HP-nya. Nah, nomor HP juga harus terdaftar di aplikasi Dapodiknya, harus sejalan dengan di aplikasi Dapodiknya. Nah, kemudian nanti NPWP juga seperti itu. Kalau NPWP-nya juga harus masuk ke dalam aplikasi Dapodik kalau dia mempunyai yang namanya NPWP. Nah, ini kebetulan tidak ada, kita centang aja dan kemudian kita lanjut nih. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian masukkan nomor nota. Ini opsional, boleh di Bapak Ibu masukkan, boleh tidak ya. Nah, ini sebagai nomor bukti saja ya pembayaran honornya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silahkan masukkan tanggal pembayarannya ataupun tanggal belanjanya ataupun tanggal diberikan gajinya ya, ataupun honornya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan nanti pilih terkait dengan pembayaran honor ya, pilih terkait dengan pembayaran honor, dan kemudian masukkan juga rekening belanjanya itu sesuai dengan yang kita masukkan di dalam aplikasi Arkasnya ya, ataupun rencananya ya, kode rekeningnya. Nah, kemudian nanti di sini Bapak Ibu akan muncul namanya ya, sesuai dengan nama di Dapodik tadi, dan kemudian kita centang. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ya, karena di Januari tadi dia belum menerima uang ya dan belum menarik, maka di sini langsung dia dibayar 2 bulan ya, artinya Januari dan Februari. Nah, kemudian masukkan klik lanjut. Nah, kemudian di sini ya, perhitungan pajak, karena ini step by step ya, dari detail transaksi, kemudian detail barang dan jasa ya, kemudian perhitungan pajak. Ini kenapa tidak kena pajak? Karena masih di bawah PTKP-nya pajak ya, artinya belum kena pajak ya. Dan kemudian kita klik simpan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada notif lagi nih, simpan pembelanjaan di BKU ya. Apakah tindakan ini sudah kita anggap benar? Nah, kalau kita anggap benar, maka klik simpan. Nah, jadi sudah ya. Nah, jadi kalau memang ada kesalahan, nanti Bapak Ibu bisa perbaiki ya. Klik di bagian ini, lihat detail ya, hapus dulu. Setelah dihapus baru di Bapak Ibu buat lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti yang bisa dibelanjakan ini adalah yang dari Januari ke Februari. Karena apa? Karena dia menerima uang itu di tanggal 12 Februari ya. Jadi anggaran yang dari Januari itu masuk ke dalam 12 Februari. Karena di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa itu kapan ditarik uang itu berlaku yang namanya pembayaran honor, berlaku yang namanya pembelian dan belanja ya. Jadi Bapak Ibu logikanya adalah ketika Bapak Ibu narik uang dari rekening, maka berlaku Bapak Ibu membayar honor ataupun berlaku Bapak Ibu belanja. Jadi bukan maksudnya masuk uang baru ada bon dan sebagainya, itu salah ya. Tapi ketika dimulainya pembelanjaan ketika Bapak Ibu menarik uang dari bank ya. Itu sudah saya bahas di video aktivasi BKU. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan tambah lagi ya, gurunya masukkan tanggal pembayarannya lagi, kemudian pilih tunai kalau dibayar tunai. Kemudian centang ya, karena ini bukan toko, karena ini orang, maka kita centang. Nah, kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu ya, transaksinya sudah 0 ya yang dibelanjakan pada bulan tersebut, nanti Bapak Ibu silakan menutup yang namanya BKU ya. Nanti kalau sudah selesai seperti ini, nanti masukkan 0 ya kalau memang tidak ada bunga bank dan biaya administrasi. Kemudian simpan dan tutup ya. Nah, kemudian kita klik tutup. Nah, jadi ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Kita klik lagi nih, cek status. Nah, baru nanti kita bisa lanjut lagi nih. Nah, kenapa ini masih belum hijau seperti ini? Karena kita belum melapor yang namanya pajak. Nah, jadi di sini ada pajaknya. Jadi Bapak Ibu silakan membayar pajak ya. Setelah membayar pajak, masukkan nanti nomor sini NTPN-nya, nomor penerimaan
transaksi pajaknya di bagian ini. Nanti setelah itu klik simpan. Jadi sudah selesai dan hijau ya, seperti di bulan Januari ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan yang namanya pencatatan di bulan selanjutnya ya. Ya, jadi yang dihitung tuntas itu adalah seperti ini ya. Dia selesai sampai hijau. Mungkin itu ya terkait dengan video singkat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya, dan kalau memang ada pertanyaan silahkan nanti komen di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkas, nyaman merencanakan, aman melaporkan.